Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Cantika Widya Aprisa. Sekarang kita akan menuju ke bab 3, yaitu networking pada VirtualBox. Jadi pada video kali ini ada lebih banyak materi yang kita pelajari daripada bab sebelumnya, yaitu riset MAC address, network mode NAT vs NAT network, praktek NAT network, bridge network, host only network, disable Windows firewall, internal network part 1 dan internal network part 2. Sekarang kita akan belajar tentang riset MAC address. Jika kalian tidak lupa, saat itu kita sudah memiliki dua server, yaitu yang server pertama, server yang kita unduh, dan yang kedua itu clone dari server yang kita unduh sebelumnya. Nah, ini kedua server ini itu identik, jadi memiliki MAC address yang sama. Ini bisa kita buktikan. Ini kita klik setting, lalu ini kita pilih network, dan ini advanced. Nah, ini MAC addressnya ini 33E6. Ini coba kita yang satunya sama atau tidak. Setting. Nah, ini sama. Untuk nanti kita melakukan praktek networking itu, MAC address dari kedua server ini tidak boleh sama. Jadi untuk materi networking bisa saja nanti kita akan menghubungkan virtual machine pada internet, virtual machine pada laptop, virtual machine pada virtual machine. Oke, sekarang kita akan mengubah MAC address-nya terlebih dahulu. Ini kita klik setting, lalu network, lalu advanced, lalu ini kita klik saja biru-biru ini. Nah, ini MAC address-nya sudah berubah. Ini kita klik saja OK. Nah, jadi ini MAC address dari kedua server ini sudah berbeda. Nanti kita bisa mempraktekkan tentang networking. Jadi kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu network mode NAT. Jadi NAT itu merupakan singkatan dari Network Address Translate yang digunakan untuk menerjemahkan IP private ke IP public. Jadi nantinya pada mode NAT ini kita akan menerjemahkan dari IP private dari VM, lalu diterjemahkan ke IP public pada internet yang terhubung pada laptop kita. Jadi gampangnya itu NAT digunakan untuk menghubungkan dari virtual machine ke internet. Jadi untuk praktek mode NAT ini kita harus menggunakan VirtualBox yang versi 6.1. Ini kita buka saja Google Chrome, lalu ketik download. Nah, ini kita klik saja. Lalu ini jika kita memakai Windows, kita pilih Windows. Jika Mac, kita pilih Mac OS. Ini kita pilih Windows. Dan ini sudah langsung terinstall. Tetapi saya sudah menginstalnya sebelumnya, jadi saya tidak akan menginstalnya lagi. Selanjutnya ini kita pergi ke VirtualBox. Ini kita klik setting,
lalu ini network, lalu ini attached to NAT. Jadi kita harus menggunakan attached to NAT ini seperti ini. Ini seperti ini. Jadi ketika laptop kita sudah terhubung pada internet, jadi otomatis pada Ubuntu server ini sudah terhubung pada internet. Lalu ini kita login dulu. Nah, sekarang kita akan ping google.com. Jika server ini belum terhubung dengan internet pada NAT, maka hasilnya nanti akan timeout. Sedangkan jika sudah terhubung, maka hasilnya akan replay seperti ini ya. Oke, ini akan terus muncul. Jadi kita hentikan dengan CTRL-C. Oke. Nah, di sini saya ingin mengetahui IP yang ada pada server ini. Kita ketik saja perintah IPA. Nah, ini terdapat dua interface, yaitu IO dan NP0S3. Nah, jadi IP pada endpoint ini diterjemahkan ke IP publik pada internet yang terhubung oleh laptop. Jadi simulasinya seperti ini. Interface NP0S3 dari VMware itu terhubung ke hidden interface milik host OS atau laptop kita. Jadi host OS itu bisa disebut dengan laptop kita dan Quest OS itu VM. Nah, karena NPOS terhubung ke hidden interface milik host OS ini menyebabkan host OS tidak bisa ping ke Quest OS. Jadi Quest OS ini terhubung ke host OS melalui interface yang tidak jelas. Jadi yang penting ini keduanya itu saling terhubung. Nah, karena itu host OS ini tidak bisa ping ke Quest OS. Di sini kita akan ping IP yang ada pada ENP0S3. Ini kita ping 10.0.2.15. Enter. Nah, ini hasilnya request timeout. Karena ini kita ke control panel, network and internet, network and service center, change adapter setting. Nah, ini yang kita pilih yang VirtualBox host only internet. Jadi jika di sini IP-nya sama dengan IP yang ada pada ENPOS tadi, maka seharusnya bisa terhubung. Nah, ini IP-nya tidak sama ya, karena ENP0S3 tadi itu terhubungnya ke hidden interface yang ada pada host OS. Nah, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu NAT versus NAT network. Jadi apa sih perbedaan dari keduanya? Jadi jika kita menggunakan NAT, ini kedua server ini langsung terhubung ke hidden interface pada host OS. Jadi akibatnya
kedua server ini memiliki IP yang sama. Ini 10.0.2.15 dan ini juga 10.0.2.15. Oke. Sedangkan jika menggunakan NAT network, kedua server ini tidak langsung terhubung ke hidden interface, namun akan terhubung ke switch virtual terlebih dahulu, dan ini menyebabkan kedua server ini memiliki IP yang berbeda. Ini 10.0.2.15 dan ini 10.0.2.7. Sekarang kita akan praktek menggunakan NAT network pada virtual machine. Ini kita buka dulu VirtualBox versi 6.1. Nah, ini file, lalu ini preference. Nah, ini network. Jika pada VirtualBox yang versi 7 itu tidak ada opsi network ini. Nah, ini kita klik add new NAT network. Nah, sudah. Dan kita lakukan yang serupa juga pada yang clone. Ini sudah ya. Lalu ini kita pergi ke setting. Ini network, lalu ini yang tadinya NAT diganti menjadi NAT network. Oke. Nah, dilakukan yang serupa juga pada Ubuntu clone. Yang NAT diganti NAT network. Nah, sekarang kita langsung saja login pada Ubuntu server. Kita langsung saja ketik perintah sudo dhclient np0s3. Ini passwordnya itu password dari server kita. Nah, ini sudah. Lalu ini IPA. Oke, ini NPOS3 nya masih ada IP-nya. Nah, ini kita akan meremove IP address yang ada pada NP0S3. Ini kita ketik perintah sudo dhcp -r np0s3. Nah, ini jika sudah ada tulisan killed all client process, berarti IP dari NP0S3 ini sudah tidak ada. Ini kita bisa cek saja pakai IPA. Nah, ini sudah tidak ada IP-nya. Nah, ini kita akan merequest kembali IP dari interface NP0S3 dengan perintah sudo dhclient np0s3. Nah, ini kita klik IPA. Nah, ini sudah ada IP-nya lagi pada NP0S3. Dan ini kita melakukan hal yang sama pada Ubuntu server clone. Dan ini kita login dulu. Nah, ini kita klik sudo dhclient
np0s3. Dan ini masukkan passwordnya. Ini kita klik IPA. Nah, ini sekarang kita akan remove IP dari npos3. Ini kita beri perintah sudo dhclient -r enp0s3. Nah, ini sudah ada kill out client, jadi IP-nya sudah tidak ada. Ini sudah tidak ada IP-nya. Nah, sekarang kita akan meminta IP lagi menggunakan perintah sudo dhclient enp0s3. Ini kita IPA. Nah, sekarang kita sudah memiliki IP pada Ubuntu Server Clone. Nah, sekarang kita akan mencoba ping dari Ubuntu Server ke Ubuntu Server Clone dan sebaliknya. Nah, ini kita ping IP yang ada pada Ubuntu Server Clone. Ini ping 10.0.2.5. Nah, ini sudah replay, berarti ini kedua server ini sudah terhubung. Nah, ini kita akan coba ke yang Ubuntu Server Clone. Nah, ini kita akan ping IP yang ada pada Ubuntu server. Nah, ini IP-nya 10.0.2.15. Nah, ini hasilnya replay juga. Nah, ini kedua server sudah bisa saling berkomunikasi karena adanya switch virtual yang membuat kedua server ini memiliki IP yang berbeda, jadi mereka bisa saling berkomunikasi. Nah, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu bridge network. Ini adalah simulasi bridge network. Saat kita menggunakan bridge network ini, Quest OS akan menyesuaikan IP pada internet yang terhubung pada host OS. Jadi misalnya ini, jika virtual machine ini diatur dengan bridge network, maka IP pada VM ini akan sama dengan IP WiFi yang kita gunakan. Nah, jadi ini kita langsung saja ke setting network, lalu ini NAT network kita ganti dengan bridge adapter, lalu ini kita oke. Lalu ini kita oke. Nah, ini kita start. Nah, ini kita login terlebih dahulu. Sekarang langsung saja kita ketik perintah IPA. Nah, ini sudah ada IP-nya di np0s3. Nah, jadi ini IP
pada server ini, yaitu 192.168.208. Nah, IP ini itu sama seperti IP WiFi yang sedang kita gunakan. Ini langsung saja kita ke control panel, network and internet, network and series center, change adapter setting. Nah, ini IP-nya sama ya, 192.168.208. Ini sama seperti yang ada pada virtual machine. Jadi karena ini sudah terhubung dengan internet, kita akan coba ping google.com. Seharusnya bisa karena sudah terhubung dengan internet. Nah, ini sudah berhasil. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu host only network. Jadi saat kita menggunakan host only network itu pasti akan terhubung ke host only interface yang ada di laptop kita. Jadi ini membuat TOS dan Quest OS ini bisa saling terhubung. Ini kita langsung saja ke VirtualBox. Nah, ini kita klik setting, lalu ini network, yang ini diganti dengan host only adapter. Oke. Nah, ini kita start. Nah, sekarang kita login terlebih dahulu. Nah, lalu ini kita harus ngecek IP yang telah kita dapat dari host only. Kita ketik saja IP A. Nah, ini karena saya memang tidak mendapatkan IP dari host only, jadi saya akan membuat IP statis, yaitu dengan cara ini kita langsung masuk saja ke rootnya sudo. Kita klik perintah sudo su. Ini passwordnya, ini sudah masuk. Lalu ini kita langsung ketik saja nano etc net plan 00 tab enter. Nah, ini kita atur, ini di yang DHCP nya kita ganti no. Lalu ini kita enter, ini di bawah huruf D ini, di bawah DHCP ini kita ketik addresses. Nah, untuk mengisi addresses ini sebelumnya kita harus membuka dulu control panel untuk mengetahui IP berapa yang kita dapat, IP yang ada pada wifi yang kita gunakan ini. Details. Nah, ini 192.168.39 dan 5. Jadi nanti di virtual machine-nya nanti kita akan membuat IP address yang 192.168.39 dan host ID-nya terserah. Ini langsung saja isi addressesnya. Ini kita kasih tanda kurung, lalu IP-nya kita masukkan 192.168.39. Ini host-nya saya mau lalu slice 24. Ini untuk menyimpan perintahnya kita klik
ctrl-x, lalu ctrl-y, lalu enter. Nah, ini kita langsung masukkan perintah netlan apply. Nah, ini sudah. Nah, sekarang kita akan mencoba ping dari Ubuntu server ke WiFi atau sebaliknya. Ini kita akan ping di dalam Ubuntu servernya. Ini kita ping IP yang ada pada WiFi. Nah, ini di sini tidak memunculkan replay karena adanya firewall, yaitu yang membuat laptop kita aman dari ping dari luar. Nah, lalu ini kita akan mencoba ping di command prompt. Ini kita ping IP yang ada pada Ubuntu server. Nah, ini hasilnya replay. Nah, jadi untuk ping dari VM ke host itu memang tidak menunjukkan replay, tetapi jika ping dari host ke VM itu pasti menunjukkan replay atau berhasil. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu disable Windows Firewall. Jadi di sini kita akan mematikan firewallnya supaya dari virtual machine bisa ping ke laptop kita. Ini pertama-tama kita search Windows device firewall. Nah, ini lalu ini kita ke turn off. Ini kita turn off semua. Oke. Nah, lalu ini kita akan ping IP yang ada pada host kita. Ping 192.168. Nah, ini hasilnya replay ya. Ini kita ctrl-c aja. Nah, karena sudah replay, ini kita nyalakan lagi firewallnya, karena jika firewallnya mati itu bisa bahaya untuk laptop kita. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu internal network. Sebelum itu kita akan mengetahui dulu simulasi dari internal network, yaitu ini jika di internal network itu kita tidak berurusan dengan host OS. Singkatnya, internal network itu digunakan untuk menghubungkan sesama virtual machine. Oke, langsung saja kita praktek. Ini kita di Ubuntu server ini kita setting networknya jadi mode internal network. Ini internal name-nya itu opsional ya. Ini saya mau memberi nama internal 2. Ini kita oke. Nah, ini pada Ubuntu server clone juga seperti itu. Jadi untuk menghubungkan kedua virtual machine ini kita harus
menggunakan internal name yang sama. Jika tadi namanya internal net 2, jadi di clone juga internal net 2 ini ya. Nah, sudah, ini kita oke. Nah, ini kita start Ubuntu server sama Ubuntu clone-nya. Nah, pada internal ini pasti akan berhenti seperti ini. Nah, ini pasti muncul a start job is running for the wait for network to be configured. Jadi ini artinya internal ini tidak bisa memberikan IP kepada Ubuntu server. Jadi ya caranya ini kita power off dulu. Kita power off. Jadi kita akan membuat static IP terlebih dahulu. Ini pertama-tama kita ganti dulu mode networknya. Ganti mode network yang lain. Ini contohnya saya menggunakan bridge adapter. Ini yang clone juga. Bridge adapter. Nah, ini kita start semua. Nah, sekarang kita akan login dulu di Ubuntu server pertama-tama. Nah, lalu ini kita akan membuat IP static. Jadi kita masuk ke rootnya sudo dulu, sudo su. Ini passwordnya. Nah, ini kita sudah masuk root. Jadi jika ingin melakukan perintah apapun tidak perlu menggunakan tambahan sudo. Ini kita langsung saja nano spasi etc net plan tab. Nah, ini yang DHCP ini kita ganti no. Kita ganti no karena kita tidak akan merequest IP lagi. Nah, ini kita ketik addresses. Ini tanda kurung, lalu IP yang akan kita buat. Ini saya menggunakan IP-nya 192.168.1.1 size 24. Nah, ini lalu ini langsung saja ctrl-x kemudian ctrl-y untuk menyimpan perintah ini, enter. Nah, ini kita akan memasukkan perintah net plan apply. Nah, kemudian ini kita lakukan hal yang sama kepada Ubuntu server clone juga. Ini kita login dulu.
Lalu ini kita masuk ke rootnya sudo su. Lalu ini kita langsung masukkan perintah nano etc net len normal tab enter. Nah, ini diganti yang true diganti no. Ini yang true diganti no. Lalu ini di bawahnya DHCP ini addresses. Ini IP-nya, masukkan IP yang mau kita buat 192.168.1.2 size 24. Nah, ini langsung saja ctrl X, ctrl Y, enter. Ini net plan apply. Nah, ini pemasangan IP statik sudah selesai. Ini kita power off dulu semuanya. Sekarang kita lanjut. Ini Ubuntu server dengan clone itu terhubung atau tidak, ini kita setting dulu. Networknya diganti mode internal network, ini internal 2. Kemudian ini juga yang clone juga sama, diganti internal network. Nah, ini kita start. Nah, ini seharusnya tidak ada halangan pada saat booting karena ini sudah tidak merequest IP lagi. Oke, ini kita sudah berhasil masuk ke login. Ini kita login dulu. Nah, ini kita coba cek IP-nya. Nah, ini benar ya, yang tadi IP yang sudah kita buat. Ini 192.168.1. Kemudian ini yang clone juga sama. Ini kita login dulu. Lalu ini kita klik perintah IPA. Nah, ini juga sudah benar. Ini sekarang kita akan mencoba ping kedua server ini. Yang pertama ini di Ubuntu server dulu. Kita akan ping IP yang ada pada Ubuntu server clone. Ini ping 192.168.1.2. Nah, ini bisa dilihat, ini replay. Ini kita Ctrl C aja. Lalu ini kita ganti ke Ubuntu server clone. Ini kita akan ping IP yang ada pada Ubuntu server. Ping 192.168.1.1. Nah, ini juga hasilnya replay. Kita ctrl C aja. Nah, jadi kedua server ini bisa berkomunikasi satu dengan lain. Oke. Nih. Jadi ini untuk materi bab 3 kita sudah selesai. Oke, ini kita power off mesin aja. Kita kembali. Baik. Mungkin cukup sampai sini video untuk bab 3. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.